Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi kisah nyata tentang tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya melarikan diri dari kematian. Artinya kalau sudah nyampe pada waktunya, maka kita tidak bisa menyelamatkan diri, menghindar, melarikan dari yang namanya kematian. Oleh karena itu, setiap waktu marilah kita bersiap-siap menghadapi kematian. Dalam artian, semua aktivitas kita niatkan semata-mata mencari ridho Allah. Ada kisah nyata yang mana hal ini saya ambil dari kitab An-Nawadir karya Imam Al-Qulyubi. Dijelaskan, hukiyah annah mulkan minal muluk al-adiyah fi zamanil awal atahu malakul mautih liyaqbida ruhah. Ada raja, kalau sekarang presiden, yang mana raja ini didatangi oleh malaikat maut. Tujuannya tiada lain adalah untuk mencabut nyawanya. Faqala lahu man antah. Raja ini kaget karena memang yang masuk ke dalam istana itu adalah orang yang tidak dikenal. Man antah, siapa engkau? Siapa kamu? Faqalah, malaikat itu menjawab, ana malakul mautih, saya malaikat maut. Ji'tuh liqabdi ruhik, saya datang tujuannya untuk mencabut nyawamu. Ini karena malaikat maut datangnya dengan bentuk manusia, menampakkan. Akhirnya malaikat faqala as'aluka antum hilani sab'ata awam li asta'idda lil mautih. Wahai malaikat, saya memohon, saya meminta kepadamu untuk ditunda waktu kematianku, ditunda 7 tahun lagi, biar saya mempunyai persiapan menghadapi kematian. Nah ini, akhirnya fa'auhawwahu ilaih kullahu qad amhaltuka dzalik faqala lahu dzalik wa kharaja min indi. Allah Ta'ala memberi wahyu pada malaikat maut, sampaikan malaikat pada raja itu bahwasanya sudah sekian lama Allah Ta'ala memberi waktu yang sangat lama. Akhirnya malaikat maut itu menyampaikan wahyu dari Allah, disampaikan pada raja itu. Setelah itu malaikat itu keluar. Setelah malaikat keluar, fa amaral mulku an yu'mala lahu hisnun wasikun wa umilah wara'ahu sab'u khanadiq. Malaikat memerintahkan untuk dibuatkan tameng, dibuatkan penyelamat yang sangat kuat, yang mana di belakangnya itu ada 7 jurang. Wajuilah, raja maksudnya. Setelah malaikat mau keluar, raja memerintahkan untuk dibuatkan tameng penyelamat yang sangat kuat, yang mana di belakangnya ada 7 jurang. Wa ju'ila lahu hawa'id minal hajarah wa ju'ila alaihi baban minal hadid war rasus wa ju'ila lahu fi dzalik alhisnu qasrun 'aziman yahtahassanu fih minal mauti. Jadi ini raja tujuannya biar selamat, biar bebas, biar aman dari malaikat maut. Terus juga minta untuk dibuatkan tembok yang terbuat dari batu yang sangat kuat, dan juga pintu-pintu yang terbuat dari besi.
dibuatkan tameng, sebuah bangunan yang sangat tinggi, yang mana raja itu yatahassanu fihi minal mauti, biar aman, biar selamat dari yang namanya kematian. Wah, ini raja. Tapi setelah itu raja menyampaikan waqalah li bawahi wa hujjabi. Raja mengatakan kepada semua para pengawalnya yang menjaga di gerbang-gerbang itu, la tatruku ahadan yadkhulu alayya abadan. Jangan sampai dibiarkan ada satu orang pun yang bisa memasukiku. Jangan sampai satu orang saja, jangan sampai ada yang bisa masuk. Ini ternyata falamma farawat al-muddah dakhala alaihi malakul maut. Ketika sudah nyampe pada masanya, malaikat maut ternyata masih bisa memasuki raja itu. Falamma ra'ahu qala lahu min aina ji'ta wa min aina dakhalta wa man adkhalaka. Ketika raja melihat malaikat maut itu, maka raja langsung bertanya, min aina ji'ta, wahai malaikat, engkau dari mana? Wa min aina dakhalta, masuk dari arah mana? Wa man adkhalaka, dan siapa yang memberi kesempatan untuk masuk ke istana ini? Siapa yang memberi kesempatan, yang memberi waktu, yang memberi peluang supaya engkau bisa masuk ke istana ini? Faqala lahu malakul mauti. Malaikat maut menjawab, adkhalani sahibud dar. Yang memasukkanku orang yang punya rumah ini, orang yang punya tempat ini. Akhirnya karena dia kaget, fada'al mulku bihujjabi wa buwabi. Akhirnya raja itu memanggil kepada semua pengawalnya, ajudannya yang menjaga gerbang, semuanya dipanggil. Faqala lahum. Akhirnya raja itu bertanya kepada mereka, lima taraktum hadza hatta dakhala alayya. Apa yang kau perbuat? Apa yang kau biarkan sehingga orang ini bisa masuk ke istana ini? Apa yang kau berbuat? Apa yang kau biarkan? Kenapa engkau biarkan? Maksudnya 5. Kenapa engkau biarkan? Fahalafu, maka mereka bersumpah pada raja. Fahalafulah innahum lam yarauhu wa taraku wa lam yarau ahadan. Isi sumpahnya bahwasanya semua yang menjaga di setiap titik pintu, semuanya tidak ada satu pun yang melihat orang masuk, apalagi membiarkan. Melihat pun tidak ada yang melihat, apalagi mau membiarkan. Buktinya wahadil abwab muwallaqah, semua pintu masih terkunci rapat. Wal mafatih mahfuzah, semuanya terjaga, kunci-kunci terjaga, masih dijaga. Wa qala lahu malakul mauti, malaikat berkata kepada raja, inna sahibat dar la yahtaj ila haid. Yang punya rumah ini enggak butuh wala yamna'u rusul jidran wala aswar wala khanadik, dan juga tidak bisa yang mencegah pesuruhannya tembok-tembok dan pagar-pagar, bahkan al-khanadik juga tidak bisa mencegah. Nah, jadi jurang-jurang semuanya tidak bisa mencegah. Kalau memang sudah nyampe pada waktunya, malaikat dengan sendirinya mendatangi orang yang dituju. Faqala lahul malik, faqala lahul mulku. Akhirnya raja itu bertanya kepada malaikat, famada adulka hada. Faqala, saya tujuannya aku biduruhak, untuk mencabut nyawamu. Faqala lahu wala budda min dzalik, karena hal itu pasti. Faqala na'am.
Faqala wa ila aina adhabu ila idza qadabta ruhi, wahai malaikat, kalau engkau mencabut nyawaku ini, lantas saya mau kemana? Pergi kemana? Faqala ilal baitil ladzi banaituhu, ya pergi ke sebuah tempat yang sudah saya bangun, kata malaikat. Wal mahdil ladzi mahadtuhu li nafsik. Ya Allah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak mempunyai persiapan sebaik mungkin, auzubillah, ternyata malaikat datang dengan cara mendadak, lantas apa yang menjadi bekal besok di akhirat? Mungkin yang bisa saya sampaikan toh sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit. Semoga manfaat dan barokah, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.